Di era kemajuan sains dan teknologi yang pesat ini, kita masih menyaksikan fenomena menarik. Agama tetap memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat luas. Tapi mari kita tanyakan kepada diri sendiri, mengapa doktrin yang disusun oleh segelintir orang ini bisa bertahan dan bahkan berkembang pesat? Jawabannya terletak pada kemudahan yang ditawarkan agama kepada manusia. Bayangkan saja, agama menawarkan sistem kepercayaan yang mudah diakses oleh siapa saja tanpa perlu susah payah berpikir kritis. Konsep iman dipromosikan sebagai jalan pintas menuju kebenaran. Seolah-olah kita tak perlu repot-repot menggunakan akal sehat atau analisis rasional. Yang lebih menarik lagi, iman ini dikemas sebagai anugerah istimewa. Seolah-olah petunjuk langsung dari Tuhan yang membuat penganutnya merasa terpilih dan superior. Akibatnya, iman dipelihara dengan fanatisme buta dan melahirkan sikap intoleran terhadap siapapun yang berpandangan berbeda. Lalu ada fenomena menarik lainnya, betapa mudahnya menjadi tokoh agama dibanding profesi lain yang membutuhkan keahlian khusus. Siapa saja yang bisa mengklaim diri sebagai pemuka spiritual, apalagi kalau sudah punya modal sosial, popularitas sebagai artis atau influencer media sosial, kekayaan sebagai pengusaha, atau status sosial yang tinggi di masyarakat. Bahkan lebih dramatis lagi jika mengaku sebagai mu'alaf dari latar belakang agama lain. Fenomena ustadz instan atau pendeta dadakan ini membuktikan betapa rendahnya standar untuk menjadi otoritas keagamaan. Tapi tunggu dulu, bagaimana cara mempertahankan pengikut? Nah, disinilah strategi yang cukup licik diterapkan. Sistem keagamaan dogmatis sering menanamkan kebencian atau kecurigaan terhadap kepercayaan lain sebagai cara membentuk identitas kelompok. Strategi ini dibungkus dengan istilah-istilah religius yang terdengar mulia seperti menjaga kemudian ajaran, menghindari syirik dan kesesatan, atau melawan bid'ah dan mitos. Padahal praktik ini justru bertentangan dengan nilai-nilai spiritual universal seperti kasih sayang dan persaudaraan. Yang sebenarnya terjadi bukanlah agama dalam makna spiritualitas yang sejati, melainkan industri pembodohan yang dikendalikan oleh para elit agama. Coba perhatikan karakteristiknya. Para pemimpin agamanya dianggap suci dan tak boleh dikritik. Umat diperlakukan sebagai konsumen yang harus patuh tanpa bertanya. Dan yang paling manipulatif adalah penggunaan narasi dosa, neraka, dan kutukan untuk mengontrol perilaku pengikut. Inilah yang disebut dengan agama Tuhan. Bukan agama dalam pengertian hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan, tapi sistem kepercayaan yang dirancang untuk melayani kepentingan segelintir elit. Agama sejati seharusnya mendorong penggunaan akal sehat, mendorong toleransi, dan membebaskan manusia dari ketakutan serta kebodohan. Sebaliknya, agama Tuhan justru melanggengkan ketergantungan, fanatisme, dan konflik. Sudah saatnya kita lebih kritis dalam menyikapi klaim-klaim keagamaan dan tak mudah terjebak dalam sistem yang lebih mengutamakan kepentingan para tuan daripada pencarian kebenaran yang sesungguhnya. Agama ini tak punya nama khusus. Ia ada pada setiap orang yang tak menggunakan akal sehat. Refresh your mind.